Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin menarik untuk kita saksikan, di mana episode kali ini diawali di Kerajaan Babulah. Prabu Siliwangi dan yang lainnya beserta Prabu Qasim tengah berada di ruangan aula pertemuan. Katakan Gusti Prabu, apa masalah yang menimpa Gusti Prabu? Tanya Prabu Qasim kepada Prabu Siliwangi. Haidra, anak dari Dewa Kuil, datang ke tanah Pasundan untuk mencari ketiga batu keabadian. Saat ini Haidra sudah mendapatkan batu kekuatan dan masih tersisa 2 batu keabadian lagi, yaitu batu waktu dan batu jiwa. Putramu Raden Mirja Hakim mempunyai batu jiwa itu, dan kami ingin meminta batu jiwa itu dari tangan putramu agar batu itu tidak jatuh di tangan Haidra, jelas Siliwangi. Prabu Qasim sempat diam sejenak lalu memanggil pelayan, panggil putraku kemari. Baik Gusti Prabu, jawab pelayan. Tidak berselang lama, Raden Mirja Hakim datang ke aula pertemuan dan langsung menghadap ayahandanya. Ayahanda Prabu, ucap Raden Mirja Hakim sembari memberi hormat kepada ayahandanya, Prabu Qasim. Duduklah putraku. Baik ayahanda, jawab Mirja Hakim. Ia duduk di tempatnya lalu melihat kepada Prabu Siliwangi sedang duduk di depannya. Tidak menunggu lama-lama lagi, Prabu langsung mengajukan pertanyaan kepada Mirja Hakim. Raden Mirja Hakim, aku ingin bertanya kepadamu dan aku ingin kau menjawab dengan jujur. Baik Gusti Prabu, tanyakan apa saja yang ingin Gusti Prabu tanyakan. Baiklah, apa kau benar menyimpan batu jiwa? Tanya Prabu sembari menatap wajah Raden Mirja Hakim. Ya, itu benar Gusti Prabu, aku menyimpan batu jiwa. Memangnya ada apa Gusti Prabu? Bisakah kau memberikan batu jiwa itu kepadaku? Tentu saja Gusti Prabu, kenapa tidak? Aku akan memberikannya sekarang juga, jawab Mirja Hakim. Lalu setelah itu ia mengeluarkan batu jiwa dari dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba Kian Santang jatuh ke tanah setelah masuk ke dalam sebuah portal misterius. Kian Santang pun bangkit lalu melihat di sekelilingnya. Tempat apa ini? Sepertinya aku belum pernah melihat tempat ini. Kau benar-benar, sahut seorang dari kejauhan. Lalu orang itu berjalan melangkah ke arah Kian Santang dan berdiri di depannya. Siapa kau, tanya Kian Santang dengan wajah yang heran. Perkenalkan, aku adalah Dewa Brata, jawabnya. Aku Kian Santang. Selamat datang di kerajaan Sangkara Raden. Aku menyambut hangat kedatanganmu di kerajaanku, ucap Prabu Dewa Brata. Terima kasih Gusti Prabu, tapi aku masih belum mengerti kenapa aku dibawa ke kerajaanmu. Prabu Dewa Brata tersenyum sebentar. Maaf aku Raden, sebenarnya aku yang telah membawamu ke kerajaanku karena aku membutuhkan pertolonganmu. Apa yang bisa aku bantu Gusti Prabu? Ikut aku Raden. Baik Gusti Prabu. Prabu Dewa Brata membawa Kian Santang masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, Kian Santang diperlihatkan sebuah lukisan dengan gambar raksasa berjenis api. Raden, raksasa yang berada di dalam lukisan ini adalah Surtur. Surtur adalah raksasa api yang sangat besar. Surtur adalah raksasa yang sangat tangguh dan kejam, namun kekuatannya tidak sempurna karena menyimpan api abadi di bawah kerajaan Sangkara, jelas Prabu Dewa Brata. Api abadi, hubungannya dengan Surtur Gusti Prabu? Tanya Kian Santang sembari melihat ke arah lukisan. Kekuatan Surtur akan sempurna jika ia mendapatkan api abadi, namun aku berhasil merebut api abadi sebelum ia mengambilnya. Tapi sayang dia berhasil menculik putraku satu-satunya, Dewa Wanda. Surtur akan mengembalikan putraku Dewa Wanda jikalau aku memberikan api abadi kepada dirinya. Raden, aku mohon kepadamu, selamatkan putraku Dewa Nanda. Kaulah yang satu-satunya orang yang bisa membantuku untuk menyelamatkan putraku.
Raden, aku tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa lagi selain kepada dirimu, Raden. Aku sangat yakin dengan kekuatanmu, Raden, jelas Prabu Dewa Brata, sembari meyakinkan Kian Santang. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.